Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait penalaran matematika. Langsung saja ya untuk soal nomor 1. Gambar di atas menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 1:100. Diketahui luas bangunan sebenarnya adalah 12 meter dikali 16 meter. Setiap ruangan kecuali ruang keluarga dan ruang tamu berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui pula luas setiap kamar sama. Luas toilet rumah Anton sebenarnya adalah berapa? Jadi toilet itu yang bagian atas sini ya, toilet ya. Jadi kita cari dulu untuk yang kesininya. Karena dia bilangnya adalah 12 meter dikali 16 meter, maka yang di sini itu adalah jumlahnya 16 cm begitu ya. Jadi untuk yang di sini, karena di sini sudah ada 4, 5 dan 5, maka 16 kurangi 4 dikurangi 5 dikurangi 5, maka masih ada 2 cm. Tuh. Kemudian untuk yang sini itu adalah sama ya dengan yang di sini, jadi 6 cm. Oke. Yang ditanyakan adalah yang sebenarnya. Jadi maka kita cari dulu yang sebenarnya dulu ya. 2 dikali 100 untuk skalanya jadi 200. 200 ini adalah 200 cm, maka biar jadi meter maka jadi 2 meter. Kemudian 6 dikali dengan 100 maka jadinya adalah 600. 600 cm dijadikan meter maka jadi 2 meter. Kemudian untuk mencari luas itu adalah ini harusnya 6. 2 dikali dengan 6, maka 2 dikali 6 adalah 12 meter persegi, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk yang nomor 2, gambar di atas menunjukkan denah rumah Anton. Jadi sama seperti yang nomor sebelumnya ya, tetapi yang ditanyakan adalah total luas ruang tamu dan luas ruang keluarga pada denah. Nah, karena luas bangunan sebenarnya itu adalah 12 meter dikali dengan 16 meter dengan skala 1:100, maka sama dengan untuk yang di sini itu adalah 12 cm dan di sini adalah 16 cm seperti itu. Kemudian maka kita cari luas totalnya ya. Luas total itu berarti 16 dikali dengan 12, maka hasilnya adalah 192. Nah, dikurangi dengan masing-masing luas yang ada di sini. Misalnya ini ya, dapur. Ini sudah diketahui ya, jadi dikurangi 20. Garasi sudah diketahui ya, jadi 24. Kemudian untuk toilet tadi sudah kita hitung, yaitu adalah 12. Kemudian untuk kamarnya, karena kamarnya itu adalah luasnya sama ya, jadi 6 dikali 5. Berarti 6 kali 5 adalah 30. 30 dikali 2, maka jadi hasilnya adalah 60. Dikurangi jebret, maka hasilnya adalah ini 6, 7, maka hasilnya adalah 76 cm persegi ya untuk total luas ruang tamu dan ruang keluarga. Lanjut untuk yang nomor 3, itu pernyataannya masih sama, cuman yang dibedakan itu adalah pertanyaannya. Anton hendak memasang karpet pada daerah berwarna biru yang diberikan label X, bukan biru tapi pink ya. Jika harga karpet tersebut adalah 120.000 per meter persegi, maka total biaya yang dibutuhkan Anton untuk membeli karpet tersebut adalah berapa? Oke, kita cari dulu ya untuk yang panjang kesininya ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan kan garasi itu kan luasnya adalah 24 cm persegi. Kemudian yang di sini ada tanda sama dengan yang di sini, otomatis yang di sini itu adalah 4. Karena luasnya adalah 24 cm persegi, maka otomatis yang di sini itu adalah 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 berapa? 6. Jadi di sini 6 cm untuk yang di sini ya. Karena yang di sini itu adalah 4 cm, yang di sini 6, maka otomatis yang di sini adalah 6 dikurangi 4. Berapa 6 dikurangi 4 adalah 2 cm. Jadi untuk yang kesininya 2. Nah, kemudian kita untuk mencari yang ruang tamu yang di sini ya, kesininya kita cari lewat ruang tamu. Kalau misalnya kita tahu, jadi yang kesininya itu adalah 12 meter ya, atau 12 cm untuk yang di gambar ya. Jadi 12 dikurangi 4 itu adalah di sininya adalah 8 gitu. Nah, kalau kesininya 8, kemudian sini sampai sini adalah sama dengan yang ini yaitu 6, maka otomatis yang di sini adalah 8 dikurangi 6, maka di sini juga 2 ya, 2 cm. Nah, kemudian kita hitung ya untuk luas yang sebenarnya. Jadi karena skalanya itu adalah 1:100, maka 2 dikali dengan 100.
maka hasilnya adalah 200. 200 kalau misalnya dijadikan meter jadinya 2 meter. Kemudian untuk yang sini juga sama ya, 2, maka ya sama aja. 200 sama dengan 2 meter. Kemudian untuk luasnya maka 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2 adalah 4 meter persegi. Nah, karena 1 meter perseginya itu adalah 120, maka ya 4 dikali dengan 120.000. Berapa ini? Maka 480. Oke, jadi jawabannya yang E ya, jawabannya ya. Oke. Lanjut, ini mengenai kelompok belajar. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok tersebut adalah sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Banyak teman perempuan Tari di kelompok belajar tersebut itu adalah 1/2-nya dari banyak siswa laki-laki. Selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelompok belajar tersebut adalah berapa siswa? Oke, kita sebenarnya ini kita bisa mencari dua persamaan, cuman karena yang ditanyakan itu adalah selisih, maka kita bisa pakai cukup satu persamaan. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan dulu ya. Untuk yang laki-laki itu kita misalkan X, yang perempuan kita misalkan Y. Jadi untuk selisih itu adalah X min Y atau bisa Y min X gitu ya. Ya, kita ambil saja untuk yang di sini. Oke. Banyak teman perempuan Tari di kelompok belajar tersebut adalah 1/2-nya dari banyak siswa laki-laki. Banyak teman perempuan tadi kan Y ya. Y min 1 ini adalah dikurangi dengan si Tari gitu. 1/2-nya dari siswa laki-laki, maka X ditambah 1 gitu. Jadi Y min X sama dengan 1 ditambah 1 gini ya. Ini min pindah ke sini jadi plus. Jadi Y min X sama dengan 2, maka selisihnya adalah 2. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan, ini masih dengan pernyataan yang sama, cuman yang ditanyakan itu adalah jumlah seluruh siswa di kelompok belajar tersebut. Kalau misalnya kita tadi itu cukup pakai satu persamaan, tapi kalau yang ini kita pakai dua persamaan ya. Jadi mulainya dari sini. Oke. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut adalah sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Jadi laki-laki X min 1 itu dikurangi dengan Edo adalah setengah dari siswa perempuan, setengah Y gitu. Kemudian banyak teman perempuan Tari tadi ya, 1/2-nya dari siswa laki-laki, berarti Y min 1 sama dengan X plus 1. Kalau misalnya ini tak gini kan ya, dan tak substitusi X ditambah 2 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, jadi X min 1 sama dengan setengah dari X plus 2 gitu ya. X min 1 sama dengan setengah X plus 1. Jadi X dikurangi setengah X sama dengan 1 ditambah 1, maka setengah X sama dengan 2, maka X nya adalah 4, karena 2 dibagi setengah adalah 4. Jadi angka yang dibagi setengah itu adalah sama dengan kayak dikali 2 gitu. Nah, kita masukkan ke sini kan X-nya sudah ketemu, kita masukkan ke sini ya. Jadi Y sama dengan X-nya 4, berarti 4 ditambah 2. 4 tambah 2 berapa? 6. Maka jumlah seluruh siswa itu adalah X ditambah Y, maka 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10, maka jawabannya yang E. Nah, masih dengan tadi ya, topik yang sama, tapi yang ditanyakan adalah jika siswa laki-laki bertambah 1 dan siswa perempuan berkurang 1, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelompok tersebut adalah berapa? Kita lihat lagi ya, untuk yang siswa laki-laki tadi berapa? X-nya adalah X-nya 4 dan Y-nya adalah 6 ya. Berarti kalau misalnya laki-laki bertambah 1, maka kan tadi 4 ya, ditambah 1 jadinya 5. Kemudian yang perempuan itu berkurang 1, tadi perempuan kan 6 toh, kemudian berkurang 1, maka jadi 5, maka 5 banding 5 sama dengan 1 banding
1. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut dengan topik yang sama, tapi yang ditanyakan adalah banyak cara memilih 2 orang siswa jika setidaknya terpilih 1 orang siswa laki-laki. Jadi kalau misalnya setidaknya terpilih 1 orang laki-laki itu ada 2 kemungkinan ya. Jadi yang kemungkinan pertama itu adalah terpilihnya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi kemungkinan pertama itu adalah C41 dikali dengan C61. Maka jadinya adalah 4 faktorial per 4 dikurangi 1 adalah 3 faktorial dikali dengan 1 faktorial dikali dengan C61 berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 1 itu adalah 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial begitu ya. Maka bisa kita coret sebentar, 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial, ini bisa tak coret ya, ini coret. Kemudian 6 dikali dengan 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Jadi ini bisa dicoret karena ini 1 sudah tidak usah digagas ya, jadi tinggal 4 dikali 6 itu adalah 24. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua itu bisa terpilih itu dua-duanya siswa laki-laki. Jadi C42, kemudian siswa perempuannya tidak terpilih sama sekali, berarti C60. Maka hasilnya adalah 4 faktorial per 4 dikurangi 2 adalah 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial per 6 kurangi 0 adalah 6 faktorial dikali dengan 0 faktorial begitu ya. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 atau 2 faktorial gitu bisa. Ini dicoret 2 jadi 6 ya. Kemudian 6 faktorial per 6 faktorial itu adalah 1 ya. Jadi tinggal kita kalikan itu adalah 2 dikali 3 itu adalah 6, kemudian dikali dengan 1 maka hasilnya adalah 6. Maka banyaknya cara itu adalah ini 24 ditambah dengan 6, jadi 24 ditambah 6 maka hasilnya adalah 30. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, ini topiknya tentang biang lala. Sebuah biang lala di taman hiburan memiliki 36 kabin penumpang. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Berikut adalah daftar harga tiket biang lala tersebut. Jadi untuk Senin sampai Jumat, anak-anak 20.000, dewasa 30.000. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, anak-anak 35.000 dan dewasa adalah 50.000. Nah, pada jam 18.30 di hari Minggu, setengah kabin diisi oleh anak-anak dan seluruh kabin tidak ada yang kosong. Jumlah pendapatan maksimum taman hiburan dari biang lala yang mungkin diperoleh pada saat itu adalah berapa? Oke, jadi setengah kabin itu adalah diisi anak-anak ya. Jadi setengah kabinnya kan kabinnya ada 36, maka setengahnya adalah 18 ya. Nah, setiap satu kabin itu kan boleh diisi sama 2 anak-anak. Berarti anak-anaknya ada 2, 36. Tapi dalam satu kabin itu tidak boleh hanya ada 2 anak-anak saja. Tapi harus ada orang dewasa. Nah, orang dewasanya itu adalah ada 1, berarti ada 18 dikali dengan 1, maka ada 18 ya. Jadi yang ini ada 36 anak-anak dengan 18 dewasa gitu. Kemudian dan seluruh kabin tidak ada yang kosong, artinya 18 yang lain itu diisi dengan 2 dewasa. Berarti 18 dikali dengan 2, tapi 36 ini adalah dewasa. Maka untuk jumlah semuanya itu adalah ada totalnya 54 dewasa ya kan, karena 18 tambah 36 maka ada 54 dewasa ditambah dengan 36 anak-anak gitu ya, anak-anak. Kita perhatikan lagi, ini adalah hari Minggu. Jadi untuk
tiketnya kita pakai yang data ini ya. Jadi 54 untuk yang dewasa itu adalah 50.000 ditambah dengan 36 anak-anak itu adalah 35.000. Maka hasilnya adalah ini 2.700.000 ya kan. Ditambah dengan 36 dikali dengan 35 itu hasilnya adalah 1.260.000. Maka total seluruhnya adalah 3.960.000. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, yang selanjutnya itu adalah tentang data COVID-19 tahun 2022. Nah, yang ditanyakan adalah penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada rentang tanggal berapa. Oke, kita cari dulu ya per ininya ya, per rentangnya itu berapa. Jadi dari tanggal 7 sampai 8. Kita cari dulu berapa. Ini jadi 200.035 dikurangi dengan 196.989 ya. Kurangi 005 dikurangi 9 nggak bisa, jadi 15 ya. Ini masih 6, ini 2 ya, tinggal 2. 12 dikurangi 8 jadi tinggal 4. Nah ini jadi tinggal 9. 9 kurangi 9 jadinya 0. Kemudian ini juga masih 9. 9 dikurangi 6 adalah 3, berarti 3046 ya, 3046. Oke, kemudian rentang antara 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9 itu berarti 203 342 dikurangi 200035 kurangi 0033. Ini enggak bisa, berarti ini 0, terus ini 7 ya. Ini 12 kan, ini masih 3 jadi 0. Berarti 3307 ya, 3307. Kemudian rentang antara 9 sampai 10 itu adalah ini ya, 207 203 dikurangi 203 342. Di 1 ini masih 10 kurangi 4 adalah 6. Ini berarti masih 1, berarti 11 ya, 11 dikurangi 3 berarti masih 8. Kemudian yang di sini masih 6. Oke, 6 kurangi 3 adalah 3, berarti 3861. Oke, kemudian 10 sampai 11 ya, 10 sampai 11 berarti ini 210940 dikurangi dengan 207 203 dikurangi ya, jadi ini masih 7, ini masih 3, kemudian ini masih 7 lagi, kemudian yang di sini 10 berarti ini ya, 3737. Kemudian dari 11 sampai 12 berarti ini ya, 214746, kemudian sama 210 940 berarti ini 6 0. 7 kurang 9 nggak bisa, jadi ngambil ini masih 3, berarti masih 8 ya, berarti 3806 gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan 12 sampai 13 ya, berarti ini yang terakhir 218382 214746 dikurangi, ini masih 6, ini tinggal 7 berarti 3, terus ini masih berapa, ini 2 ya, ini ya, enggak, tetap 218 3 ya, 3 berarti 6. Kemudian ini masih 7 kurangi 3 berarti 3636. Nah, otomatis yang paling tertinggi itu adalah yang ini ya, 3861. Jadi rentang antara tanggal 9 sampai 10 September.
Lanjut untuk yang ini ya, jangkauan data berdasarkan grafik kasus sembuh pada rentang 7 Desember sampai 13 September 7 September sampai 13 September. Oke. Jangkauan ya, berarti itu adalah yang paling besar dikurangi paling besar kurangi yang paling kecil, berarti 155010 dikurangi dengan 140652 dikurangi ya, jadi masih 8, kemudian yang ini tinggal 10 berarti 5, kemudian ini 1 kurangi 6 enggak 10 ya, ini masih ini ya, 10 kurangi 6 berarti 4, kemudian ini masih masih 4 ya, ini jadi 9, belakangnya pokoknya 4, 5, 8 ya, berarti yang ini ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan untuk yang ini. Oke, yang selanjutnya itu adalah tentang data COVID-19 tahun 2022. Nah, yang ditanyakan adalah penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada rentang tanggal berapa. Oke, kita cari dulu ya per ininya ya, per rentangnya itu berapa. Jadi dari tanggal 7 sampai 8. Kita cari dulu berapa. Ini jadi 200035 dikurangi dengan 196989 ya. Kurangi 005 dikurangi 9 nggak bisa, jadi 15 ya, jadi masih 6, ini 2 ya, tinggal 2, 12 dikurangi 8 jadi tinggal 4. Nah ini jadi tinggal 9, 9 kurangi 9 jadinya 0, kemudian ini juga masih 9, 9 dikurangi 6 adalah 3, berarti 3046 ya, 3046. Oke, kemudian rentang antara 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9 itu berarti 203 342 dikurangi 200035 kurangi 0033. Ini enggak bisa, berarti ini 0, terus ini 7 ya. Ini 12 kan, ini masih 3 jadi 0, berarti 3307 ya, 3307. Kemudian rentang antara 9 sampai 10 itu adalah ini ya, 207 203 dikurangi 203 342, di 1 ini masih 10 kurangi 4 adalah 6, ini berarti masih 1, berarti 11 ya, 11 dikurangi 3 berarti masih 8, kemudian yang di sini masih 6. Oke, 6 kurangi 3 adalah 3, berarti 3861. Oke, kemudian 10 sampai 11 ya, 10 sampai 11 berarti ini 210940 dikurangi dengan 207 203 dikurangi ya, jadi ini masih 7, ini masih 3, kemudian ini masih 7 lagi, kemudian yang di sini 10 berarti ini ya 3737. Kemudian dari 11 sampai 12 berarti ini ya 214746, kemudian sama 210940 berarti ini 6, 0, 7 kurang 9 nggak bisa, jadi ngambil ini masih 3, berarti masih 8 ya, berarti 38
06 gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan 12 sampai 13 ya. Berarti ini yang terakhir 218 382 214 746 dikurangi, ini masih 6. Ini tinggal 7, berarti 3. Terus ini masih berapa ini? 2 ya ini ya. Enggak. Tetap 21 3 ya, 3. Berarti 6. Kemudian ini masih 7 kurangi 3. Berarti 36. Nah, otomatis yang paling tertinggi itu adalah yang ini ya. 3861. Jadi rentang antara tanggal 9 sampai 10 September. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jangkauan data berdasarkan grafik kasus sembuh pada rentang 7 September 2020 sampai 13 September 2020 adalah. Jadi untuk jangkauan itu adalah data yang paling tinggi dikurangi dengan data yang paling rendah. Maka data yang paling tinggi di sini itu adalah 155.010. Kemudian dikurangi dengan 140.652. Oke, dikurangi ya. 0 kurangi 2 nggak bisa, jadi ini 8, ini masih 10 ya. 10 kurangi 2 adalah 5, kemudian ini masih 9, berarti ya 9 dikurangi 6 adalah 3, kemudian yang di sini adalah 4, berarti ini 4. 5 kurangi 4 adalah 1, berarti 14358. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ini ya. Anggun membawa 3 buah barang, yaitu barang A, B, C yang beratnya berturut-turut adalah 1450 gram, 0,5 kilo, dan 3,2 kilo ke Wahada Kargo untuk dikirimkan ke Cimahi. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang nih ya. Nah, apabila terdapat potongan harga sebesar 10% untuk setiap pengiriman barang, maka total biaya yang dikeluarkan Anggun untuk mengirimkan barang A, B, C secara terpisah adalah nih ya. Jadi untuk yang barang A itu dia adalah 1450 ya. Kemudian untuk yang barang B itu adalah 0,5 kilo, berarti dia adalah 500 gram. Kemudian yang barang C itu adalah 3,2 kilo, berarti maka dia adalah 3200 gram begitu ya. Kemudian untuk total biaya awalnya maka ini ya 1450 berarti di antara rentang ini ya, berarti 13 250. Untuk yang barang B itu adalah 500 ya. Ini berarti dia di rentang yang ini ya, berarti ya. Berarti di 6900 gitu. Kemudian yang C itu adalah dia di antara ini ya Mas Yan ya, berarti 13 250. Kita tambahkan jebret, maka jadinya adalah 33.400. Tuh. Ini adalah total biaya awal. Tetapi terdapat potongan harga sebesar 10% untuk setiap pengiriman barang, maka biaya total yang dikeluarkan Anggun untuk mengirimkan ABC secara terpisah itu adalah, jadi ini 3340. Kita cari dulu ini ya 10% nya ya, berarti dikali 10 per 100 gitu ya. Berarti ini jebret-jebret maka jadinya adalah 3340. Maka untuk biaya yang dikeluarkan berarti ini dikurangi 3340 gitu kan. Dikurangi 0, 10 kurangi 6 adalah 6. Ini tinggal 3 berarti 0. Ini juga 0, ini 3, berarti 30060. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut untuk ini. Perhatikan notasi atom berikut ini. Jadi Y, A, Z. Jadi Y itu adalah lambang atom, A itu adalah nomor massa, Z adalah nomor atom atau jumlah proton. Nah, isoton itu adalah atom-atom yang memiliki neutron sama banyak. Jumlah neutron itu dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Nah, isoton dari atom 5828Ni itu adalah artinya
yang jumlah neutronnya itu sama dengan yang di sini. Maka kita harus mencari dulu neutronnya dari si Ni ini tuh berapa. Karena nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron, maka kita mencari jumlah neutron itu adalah nomor massa. Nomor massa itu yang di atas ya 58 dikurangi dengan jumlah protonnya dikurangi dengan 28, maka hasilnya adalah 30 gitu ya. Nah, kita cari nih satu-satu mana yang neutronnya jumlahnya 30. Maka kita perlu mencari dari yang di sini yang A ya. Berarti yang di sini adalah jumlah neutronnya itu 29 dikurangi 14, maka hasilnya adalah 15. Berarti ini bukan ya. Kemudian yang B 40 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 22, jadi juga bukan. Kemudian yang C itu 55 dikurangi dengan 25, maka ini adalah 30. Oh, berarti benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya ini masih dengan pernyataan yang sama, cuman ini diketahui 2311Na merupakan isoton dari atom itu. Nah, tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Nilai P itu adalah 6. Itu benar atau salah? Kalau misalnya kita mau mencari jumlah ini ya, jadi kita diminta untuk mencari nilai P. P-nya itu apakah 6 benar atau salah? Maka kita harus mencari, karena ini isoton ya, jadi jumlah neutronnya itu sama. Kita cari dulu jumlah neutron dari Na ini tuh berapa. Jadi jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi dengan 11. Gitu. Jadi hasilnya adalah 12 ya. Jadi untuk jumlah neutronnya yang Na otomatis sama dengan yang X ini. Jadi sama-sama 12. Maka 12 itu sama dengan 20 dikurangi P dikurangi dengan 20 ditambah P. Maka 12 sama dengan 20 dikurangi 2 itu adalah kurangi 20. Oh, habis. Ini habis ya berarti ya. Maka min P berarti min 2P. Maka P-nya itu adalah 12 dibagi min 2, maka P-nya adalah min 6. Maka yang ini adalah salah. Kemudian X bukan isoton dari 40 per 40 18 AR ya. Jadi dia neutronnya si X ini tadi kan jumlahnya 12. Jadi otomatis kalau misalnya dia isoton itu maka jumlahnya 40, jumlahnya juga 12 ya. Jadi 48 dikurangi 18 itu berapa? Dikurangi jebret-jebret ini 12 ini 10 dikurangi 8 adalah 2. Kemudian ini masih 3 kurangi 2, 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi ini salah. Benar ya ini ya. Kalau misalnya dia isotonnya, maka otomatis jumlah neutronnya harusnya adalah 12, tapi yang di sini adalah 22, maka dia benar ya. X bukanlah isoton dari 40 18 AR. Kemudian nomor 3, jumlah neutron dari atom X adalah 12. Benar ya ini tadi ya, 12. Oke, jadi benar. Kemudian nomor massa dari atom X kurang dari 20. Nomor massa itu berarti adalah yang di atas ini ya. Kurang dari 20, maka 20 dikurangi P. 20 dikurangi min 6. Nah, berarti adalah 26, maka salah ya ini ya. Oke. Lanjut, ini masih dengan topik lambang atom ya. Nah, jadi yang ini yang ditanyakan itu adalah jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion K plus 39 sama 19. Jadi artinya si K ini tuh bermuatan positif ya, bermuatan positif. Nah, jadi ini di sini ada keterangan. Diketahui pula bahwa ion adalah atom yang memiliki muatan. Besar muatan umumnya dapat ditentukan dari notasi yang ditulis pada bagian kanan atas ion. Sebagai contoh, besar muatan dari ion S2-, Cl-, Na+, dan Ca2+ secara berurutan adalah min 2, min 1, plus 1, dan plus 2. Jadi maksudnya di sini adalah muatannya itu sesuai dengan yang ada di sini. Kalau min juga dia min, kalau misalnya plus dia juga plus gitu ya. Nah, jumlah elektron dari ion dapat dihitung dari ini ya. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton seperti yang tadi ya.
Nah, sekarang kita disuruh mencari protonnya berapa, elektronnya berapa, sama neutronnya itu berapa gitu. Kalau misalnya untuk jumlah proton itu kan berarti nomor atomnya yang di bawah ini ya, Z-nya ini ya, jadi 19. Oke, jadi mungkin pilihannya antara ini ataupun ini gitu ya. Kemudian kalau untuk jumlah elektronnya, kalau mencari jumlah elektron itu adalah jumlah ini, elektron sama dengan jumlah proton dikurangi dengan muatan. Jumlah protonnya itu adalah 19. Nah, muatannya itu adalah plus ya, plus 1, berarti dikurangi 1, berarti 19 kurangi 1 adalah 18. Maka urutannya adalah 19 18 ya. Nah, yang opsi itu cuma yang E ya. Coba kita buktikanlah untuk yang neutronnya berapa. Nah, neutron itu adalah nomor massa kurangi jumlah proton ya, berarti 39 dikurangi dengan 19, maka hasilnya adalah 20. Pas ya, jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, tentang pajak penghasilan atau PPh. Berdasarkan UU PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang atau pribadi atas badan atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, karyawan yang memiliki status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan adalah 54 juta per tahun. PPh termasuk dalam pajak progresif sehingga tarif pajak yang akan makin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Diketahui tarif PPh berdasarkan pasal 21 UU PPh didasari oleh penghasilan kena pajak disajikan dalam tabel. Nah, itu ya tabelnya ya. Sebagai contoh, untuk penghasilan Andi dikurangi PTKP adalah 300 juta per tahun, maka dikenakan tarif pajak sampai lapis ketiga yaitu 25%. Karena dia di rentang ini ya. Oke, maka ada 3 lapis 1 2 3 gitu. Nah, pada lapis pertama itu 60 juta pertama itu dikenakan tarif pajak 5%. Kemudian pada tarif kedua itu lapis kedua itu 190 juta, berikutnya yaitu dari 60 sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Nah, selanjutnya pada tarif terakhir sisanya adalah 50 juta itu dikenakan tarif pajak 25%. Nah, yang ini diketahui si Egi ini adalah seorang karyawan PT X dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dengan penghasilan neto itu sebesar 16 juta per bulan. Maka tarif pajak tahunan yang harus dibayarkan oleh Egi adalah berapa? Jadi, untuk gaji si Egi dalam 1 tahun itu kan berarti 12 dikali dengan 16 juta gitu ya. Maka dia penghasilan 1 tahunnya itu adalah 192 juta. Oke, kemudian karena Egi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya itu adalah 54 juta sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 192 ini dikurangi dengan 54. Dikurangi begitu ya. Kemudian hasilnya adalah 138 juta. Nah, seperti itu. Jadi yang kena pajak adalah itu. Nah, karena penghasilan kena pajaknya si Egi ini 138 itu kan di rentang yang di sini ya, berarti ya 60 sampai 250, maka dia kena 2 lapis gitu ya. Nah, untuk menghitung pajak penghasilannya maka dibagi 2 lapis tarif gitu ya. Jadi lapis pertama itu adalah 5% dan sisa perhitungan lainnya dihitung dengan tarif lapisan kedua yaitu 15% dengan perhitungannya adalah jadi 5% itu berarti 5 per 100 dikali dengan 60 juta. Dicoret jebret-jebret maka hasilnya adalah 3 juta. Kemudian untuk lapisan yang kedua itu dikenakan tarif 15 juta, maka 15% maksudnya maaf. 15 per 100 dikali dengan ini ya, berarti 138 gitu aja tak tulis, dikurangi dengan 60, ini juta ya, dalam juta, maka hasilnya adalah 15 per 100 dikali dengan 78 juta, maka hasilnya itu adalah 11 juta 700. Kemudian maka kita tambahkan ya tadi ya, yang ini 3 juta ini ditambahkan dengan 11 juta 700, berarti hasilnya adalah 11 700 ditambah dengan 3 juta ya.
maka hasilnya adalah ini 1, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, maka hasilnya adalah yang D.